bukanlah suatu hambatan bagi kita untuk merayakan Hari Guru Nasional secara bersama. Maka dari itu, di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ibadah perayaan Hari Guru Nasional. Baiklah, saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Immanuel. Kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah. Puji Tuhan sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah Hari Guru kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati, kita mau ambil saat teduh. Saat teduh dimulai, saat teduh selesai. Baik, tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa hanyalah Tuhan harapan kita satu-satunya. Dan kita mau bersama-sama angkat lagu pujian, Kaulah Harapan.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah kami ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Kau berkati setiap ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Amin. Amin. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengangkat lagu pujian Yesus Mulia. Sama-sama kita katakan, terangmu yang terang. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Kita lagi memuji Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Mulia namamu. Mulia namamu. Kita sudah bersorak dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita mau siapkan hati kita dan kita angkat lagu pujian Jadi Seperti-Mu. Kita mau sama-sama katakan Bapa bersama. Bapa Kau setia akan meninggalkan
Salam sejahtera siswa-siswi SKI. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengapresiasi kepada guru-guru. Tema hari ini adalah Guru Inspirasiku. Saya membacakan satu puisi yang sangat menarik. Puisi ini judulnya adalah Sang Inspirator. Tahukah kau adalah inspiratorku. Kau tampak hebat saat mengajar kami di depan kelas. Kau tampak sangat luar biasa hingga diriku merasa sangat kagum. Aku tak pernah menemukan sosok sepertimu di luar sana. Hanya dirimu yang bisa memahami aku, memaklumi sifat nakalku, memaklumi sifat cengengku. Bahkan kau juga selalu sabar mengajarku hingga aku bisa. Iya, seperti itulah caramu menjadi inspirator dalam hidupku. Kini tugasmu sudah usai. Perlu kau tahu, aku ingin menjadi seperti dirimu. Meskipun hal sepele yang kau lakukan, namun dampaknya sangat luar biasa bagi masa depanku. Tak ada bisa yang aku ucapkan untukmu, selain rasa bangga karena engkau pernah memberikanku banyak ilmu tentang dunia. Satu puisi yang sungguh amat baik, yang memuja dan juga yang berterima kasih kepada guru yang telah menjadi inspiratornya. Saya mau kita coba mengingat-ingat kembali. Siapakah guru yang Anda kagumi? Atau yang pernah Anda kagumi? Guru favorit Anda. Saya punya guru favoritku. Di mana guru itu dia mengunjungi aku ketika aku sakit karena terjatuh di sekolah dan ada satu benjolan besar di dahiku. Saya tidak ingat lagi apa yang dia katakan. Tapi saya masih ingat bagaimana dia datang dan itu memberikan satu kehangatan buat saya. Saya juga mengingat ada guru yang mempercayai saya untuk tampil di depan, bercerita di depan para orang tua, para pemimpin-pemimpin yayasan dan juga para murid sekalian. Waktu itu saya masih sangat kecil, tapi dia memberikan dorongan kepada saya sehingga saya berani tampil di depan. Saya juga mengingat satu guru yang mengajak kami ke rumah dia. Dia mengajak kami santai-santai, bercerita ria dan juga sharing ini itu di rumah dia. Makanannya begitu enak dan juga begitu ramah. Saya merasa begitu dekat dengan guru itu. Namun mungkin juga Anda akan mengingat guru yang Anda tidak sukai. Ya, mengapa ya kita tidak menyukai guru-guru tertentu? Ya, bisa jadi karena kita ini nakal lalu ditegur ya. Ataupun pernah dimarah, ataupun pernah dirotan. Ya, itu membuat kita merasa jengkel. Namun kalau kita mau ingat kembali, sebenarnya guru-guru seperti itu mereka melakukan apapun demi kebaikan kita, bukan? Ya, mereka mau mengoreksi kita. Saya ingat waktu saya kecil, saya dipercaya menjadi kepala pengawas dari para siswa-siswi. Saya begitu sombong. Dan salah satu guru dia mengingatkan saya dan menasihati saya. Meskipun saya tidak senang waktu itu. Tapi nasihatnya dan peringatannya itu sangat berharga buat saya. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan, kita menemui satu guru agung, yaitu Yesus. Yesus dia bukan hanya mengajar, tetapi dia juga melakukan apa yang diajarnya. Ya, tentu saja kita mengatakan karena dia adalah Allah. Dia mampu dan dia bisa melakukan itu. Tapi bukan hanya itu. Sebenarnya Yesus dia membatasi diri di dalam daging. Dengan kata lain, dia bisa melakukan lebih. Namun demi manusia, dia melakukan sesuai dengan level manusia. Sesuai dengan pemahaman manusia. Maka apa yang dia ajar itu pasti difahami. Apa yang dia katakan itu pasti dapat dimengerti. Itu hebatnya Yesus, guru agung kita. Dan bukan hanya itu. Apa yang diajarkan itulah yang dia lakukan. Maka orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mereka itu tidak menemukan suatu celah apapun pada Yesus.
Mereka mau menjatuhkan dia, mereka mau mencari kesalahannya, tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan. Karena Yesus dia melakukan apa yang diajarkan. Berarti hidupnya adalah satu lesson. Hidupnya sendiri adalah satu pengajaran. Walaupun dia tidak berkata-kata, tetapi hidupnya telah memberitahukan apa itu kebenaran. Memberitahukan apa itu baik, apa itu jahat. Nah, para murid Yesus juga meneladani Yesus menjadi guru yang baik. Nah, maka kita mau membaca 2 bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh murid Yesus, di mana mereka telah meneladani guru agung ini dan mereka juga belajar menjadi guru yang baik. Ayat yang pertama adalah di 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat yang kedua adalah di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat yang pertama yaitu 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan bahwa mereka yang pimpin kita itu patut dihormati 2 kali lipat. Tahu enggak? Patut dihormati di dalam bahasa Yunani yaitu asiotheme. Apa artinya? Artinya adalah berilah hormat kepada mereka. Hargai mereka. Bahkan mungkin ya, berikanlah upah kepada mereka. Karena mereka pantas mendapatkan. Itulah upah dari pimpinan mereka. Nah, kita patut menghargai mereka yang berkhotbah dan mengajar. Dan dikatakan oleh Paulus bahwa seperti lembu yang kerja. Mereka itu harus makan kan? Sambil kerja, sambil makan. Maka seorang pekerja patut mendapatkan upah. Siapa yang memberi upah kepada orang yang berkhotbah dan mengajar? Yaitu orang yang diajar. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Pertama, yaitu patut menghormati mereka yang mengajar kita. Menghormati dalam keadaan ataupun bagaimana. Yaitu ya kita sopan terhadap mereka. Kita bersikap rendah hati mau belajar. Kita membagikan apa yang kita miliki. Bahkan mungkin a small gift. Tapi itu mungkin menjadi satu encouragement buat mereka. Kita mendengarkan apa yang mereka katakan dan kita melakukan segala nasihatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 ayat 13. Dikatakan bahwa kita harus menghormati mereka yang bekerja keras di tengah kita. Mereka yang memimpin kita. Mereka yang menegur kita. Kita harus menjunjung mereka di dalam kasih. Apa arti menghormati di sini? Dalam bahasa asli adalah edo. Edo itu artinya adalah mengenali. Adalah memperhatikan. Melihat mereka, memahami mereka, bahkan mungkin berharap kepada mereka. Artinya kita perlu mengenali, memahami guru yang mengajar kita. Wah, itu sesuatu yang agak unik ya, agak baru bagi kita ya. Mengapa kita mengenali mereka? Mengenali dalam arti kita menyimak, mendengarkan, memperhatikan. Bagaimana mereka mengajar? Bagaimana mereka menjalani hidup ini?
Bagaimana mereka bertutur kata, bertindak, bersikap, bekerja, mengambil keputusan, bergaul, berkomunikasi, kerjasama dan sebagainya. Untuk apa kita mengenali mereka, memahami mereka? Untuk mengasihi mereka. Wah, pengajaran firman Tuhan sungguh luar biasa. Berarti hal yang kedua, kita perlu memahami guru kita. Mengenali mereka, bukan hanya menyimak apa yang kita lihat dari mereka, tetapi untuk mengasihi mereka. Itu adalah nasihat firman Tuhan. Saya mau menceritakan tentang satu kisah. Nah, kisah ini saya sangat senangi. Setiap kalau ada kesempatan menceritakan tentang guru itu, saya pasti ceritakan tentang kisah ini. Kisah ini tentang seorang anak yang bernama Teddy Stedler. Ketika Teddy itu di kelas 5, dia menemui seorang guru yaitu Miss Thompson. Miss Thompson waktu pertama kali masuk ke kelas, dia berkata begini, "Anak-anak, saya akan mengasihi kalian semua dengan adil. Sama. Siapapun saya akan mengasihi dengan sepenuh hati." Namun lama-kelamaan Miss Thompson menemui ada seorang anak yang bernama Teddy itu yang luar biasa. Ya, luar biasa bukan karena dia pinternya luar biasa atau manisnya luar biasa, tetapi luar biasa karena anak ini sangat diam dan cemburut dan tidak terlalu responsif di dalam kelas. Dengan kata lain, dia itu tidak terlalu fokus di dalam pelajarannya. Dia itu tidak terlalu bergaul dengan teman-teman, dia itu menyendiri, dan dia itu begitu sembraut. Ya, bajunya ya, kelihatan tidak rapi, ya, apalagi sikapnya, apalagi badannya, sepertinya tidak mandi, ya, agak bau. Dan Miss Thompson mengatakan anak ini kurang menyenangkan. Nah, dia mulai tidak terlalu menyukai anak ini. Maka setiap kali ketika dia mengoreksi PR dari Teddy, pasti banyak silang. Dan pasti banyak fail di atas kertas si Teddy. Nah, Miss Thompson itu dia perlu membaca kembali sejarah-sejarah anak-anak di dalam kelasnya. Maka dia menaruh segala laporan tentang Teddy di paling ujung. Dia membaca yang lain dulu, baru yang terakhir dia baru baca yang punya Teddy. Nah, ketika dia membaca punya Teddy, dia menemui sesuatu yang agak menyedihkan. Apa yang dia baca adalah tentang Teddy di masa lalu. Nah, waktu Teddy di kelas 1, gurunya tulis begini. Anak ini adalah anak yang ceria. Dia itu sering tertawa. Dia mengerjakan PR-nya dengan sangat rapi dan bersikap ramah. Dan dia itu enjoy aja di lingkungannya. Namun di kelas 2, gurunya berkata begini. Teddy ini memang anak yang excellent. Dia itu boleh dikatakan disukai oleh teman-temannya. Namun dia punya satu masalah. Karena mamanya yang sudah sakit terminal, maka dia mulai bergumul tentang hal itu. Waktu di kelas 3, gurunya menuliskan begini. Mamanya meninggal dunia. Dan itu adalah pergumulan dan pukulan yang besar buat dia. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tetapi kelihatan papanya tidak terlalu ambil hati dan tidak terlalu peduli akan dia. Sehingga kehidupan di dalam rumah tangganya sangat mempengaruhi dia di dalam sekolahnya. Dan waktu kelas 4 gurunya menuliskan. Teddy itu menarik diri dari teman-temannya. Dia tidak terlalu peduli tentang studinya. Dan dia tidak terlalu mau bermain dengan teman-teman. Dan bahkan ada kalanya dia tidur-tiduran di dalam kelas.
Miss Thompson mulai memahami apa yang terjadi kepada Teddy. Dan dia juga mulai merasa guilty feeling, merasa malu kenapa dia tidak terlalu peduli kepada Teddy, karena dia merasa Teddy itu sangat tidak nyaman dan juga tidak membawakan kebaikan di dalam kelasnya. Dan dia mulai mengenali anak ini pada waktu Natal. Ketika anak-anak semua membawakan kado yang dibungkus begitu rapi, cantik kepada gurunya, kepada Miss Thompson, Teddy juga membawa satu kado. Tapi dia membungkus kado itu dengan kertas bekas. Yaitu kertas bekas yang dia dapat ketika dia shopping. Dan bungkusannya begitu kacau, begitu kikuk, tidak rapi. Dan begitu susah membuka bungkusan kado itu. Ketika Miss Thompson buka dan dia menemui ada 2 barang di dalamnya. Satu adalah gelang, tapi gelang ini kehilangan beberapa mutiara buatan. Dan satu adalah satu botol parfum, tetapi parfum itu hanya tinggal 1/4 botol saja. Ketika teman-teman melihat kado yang diberikan dari Teddy kepada Miss Thompson, mereka itu semua ketawa. Tapi Miss Thompson menenangkan anak-anak di dalam kelas dan dia mulai memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Dan dia juga menyemprotkan sedikit dari parfum itu di pergelangan tangannya. Dan setelah itu Teddy datangi dia dan berkata begini, Miss Thompson, hari ini Miss Thompson punya aroma mamaku. Setelah Teddy pulang, Miss Thompson menangis selama 1 jam. Dia tidak tahan dengan apa yang dikatakan Teddy kepadanya. Dia mengetahui bahwa dia perlu memberikan perhatian yang lebih kepada Teddy. Karena Teddy kehilangan mama yang sangat mencintainya. Dan mulai hari itu, dia bukan hanya mengajar anak-anak bagaimana untuk membaca, menulis, menghitung, tetapi dia mengajar lebih dari itu. Dia juga memberikan waktu yang lebih kepada Teddy. Dan Teddy mulai kembali semangat untuk belajar. Responsif di dalam studinya. Dan dia terus mendorong Teddy untuk belajar lebih dan lebih. Dan dia mendapati Teddy mulai meresponi dengan baik. Dan pada akhir tahun itu, Teddy telah menjadi salah satu anak yang paling cerdas di dalam kelasnya. Dan Teddy adalah anak kesayangan Miss Thompson. Meskipun pada awalnya dia mengatakan dia mengasihi mereka itu sama saja. Tetapi akhirnya dia menemui dirinya itu begitu mengasihi Teddy. Dan 1 tahun kemudian dia mendapati satu nota kecil di bawah pintunya. Pintu kantornya. Di dalam nota kecil itu Teddy menuliskan, Anda adalah guru yang terbaik sepanjang umur hidupku. 6 tahun kemudian, dia mendapatkan satu nota lagi dari Teddy. Nota ini mengatakan bahwa Teddy telah tamat SMA kelas 3. Dan dia berkata, Miss Thompson tetap adalah guru yang terbaik di dalam hidupnya. Dan 4 tahun kemudian, dia mendapatkan surat dari Teddy. Teddy menceritakan bahwa dia sekarang tinggal di kampus dan dia segera akan wisuda dengan penghargaan tertinggi di kampusnya. Dan dia berkata bahwa Miss Thompson tetap adalah guru yang terbaik, guru favoritnya sepanjang umurnya. Dan 4 tahun kemudian dia mendapatkan satu surat lagi dari Teddy. Dan waktu itu Teddy telah mendapatkan S1. Dia telah menjadi seorang dokter. Dan dia berkata bahwa Miss Thompson tetap menjadi guru favoritnya dan guru terbaik di dalam hidupnya. Dan di ujung surat itu
tanda tangannya adalah Theodore F. Sterler, MD, seorang dokter. Dan pada musim semi tahun itu, Teddy dia mengatakan dia mau menikah dengan seorang gadis yang dia cintai. Dan dia berkata bahwa papanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sehingga dia mengundang Miss Thompson hadir di upacara pernikahannya dan duduk di tempat yang seharusnya buat mamanya. Tentu saja Miss Thompson memenuhi undangan itu. Dan pada hari itu, pada hari pernikahan Teddy, Miss Thompson hadir. Bukan hanya hadir, dia hadir dengan memakai gelang yang diberikan oleh Teddy kepadanya. Dan dia juga memercikkan sedikit parfum yang diberikan Teddy kepadanya. Dan di dalam upacara itu, Teddy memeluk Miss Thompson dan dia berbisik di telinga Miss Thompson dengan berkata begini, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Dan Miss Thompson dia berbalik berbisik kepada Teddy mengatakan begini, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." Satu cerita yang sangat mengharukan, bukan? Nah, kita tahu Teddy sangat menghargai dan menghormati. Bahkan dia menunjukkan apresiasinya kepada Miss Thompson. Ketika dia berhasil, sebenarnya bukan hanya dia berhasil, Miss Thompson juga berhasil. Both of them. He is successful and he will be the successor. She was successful to bring him up. She was successful to make him a successor. Both being respect and honor. Mari kita mengikuti apa nasihat firman Tuhan. Menghormati guru 2 kali lipat. Menghormati dengan memahami, dengan mengenali, dengan menceritakan tentang kebaikan, tentang segala jasa mereka. Dan dengan mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Mari anak-anak, mari kita bersama-sama untuk memberikan apresiasi kepada guru. Anda dapat berkatakan terima kasih, bahkan mungkin merangkul, memberikan satu pelukan yang hangat, bahkan memberikan a small gift to encourage. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk memberikan apresiasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk guru-guru di dalam hidup kami. Kami mau menghargai mereka dan tolong kami tahu bagaimana untuk menghargai mereka. Kami juga mau meneladani mereka. Sehingga ketika orang melihat kami, orang juga melihat mereka. Ketika orang memuji kami, orang juga memuji mereka. Berkati guru-guru kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada guru-guru kita yang sudah berjasa, kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah lagu himne guru. Ibu bapa guru
mau mengakhiri ibadah kita untuk pagi hari ini. Sebelum itu kita mau mengakhirinya dengan doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak karena kami masih diberikan berkat luar biasa, karena kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Bapak, kiranya apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak dapat hidup dalam kehidupan kami sendiri ya Bapak. Sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapak, berkati acara-acara selanjutnya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat Hari Guru. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, terselenggaranya acara ini tentunya ada para panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Maka dari itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua panitia kita. Kepada Velia Vinata dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Velia Vinata selaku ketua panitia Hari Guru mewakili para panitia Hari Guru mengucapkan terima kasih, terutama kepada Bu Hui Hui karena telah memberikan izin serta menyetujui acara ini dan mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya juga berterima kasih kepada para panitia atas kerja kerasnya selama mempersiapkan acara ini dari awal hingga akhir. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman karena sudah ikut memeriahkan kegiatan ini. Saya berharap dengan diadakannya kegiatan ini, hubungan kita sebagai murid dengan guru akan semakin baik. Kita juga bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hanya ini harapan saya, semoga teman-teman bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terselenggaranya acara ini juga tidak luput dari dukungan pihak sekolah. Maka dari itu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kita. Kepada Bu Hui Hui dipersilahkan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan, terutama di hari ini, memperingati Hari Guru kesekian kalinya. Yang setiap kali di tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru. Menurut saya, Hari Guru itu tidak hanya diperingati pada tanggal 25 November, tetapi setiap harinya kita memperingati Hari Guru. Mengapa? Karena guru memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat adalah berkat jasa seorang guru. Selamat Hari Guru untuk guru-guru tercinta di SMK Kristen Immanuel II Sungai Raya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini adalah kata sambutan dari saya. Terima kasih buat semua panitia yang bekerja mempersiapkan ibadah memperingati Hari Guru ini. Baiklah, untuk menyambut guru dan juga staf SMK Kristen Immanuel II, maka dari itu kita akan menyaksikan video profil singkat guru dan staf SMK Kristen Immanuel II Sungai Raya. Selalu hidup dalam sanubari.
menyaksikan video persembahan dari para alumni kepada guru-guru tercinta di SMK Kristen Immanuel II. Selamat menyaksikan. Halo, saya Anita, alumni SMK Kristen Immanuel II tahun kelulusan 2016. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak dan Ibu guru hebat SMK Kristen Immanuel II. Tetap semangat dan jangan pernah lelah dalam membangun dan mencerdaskan anak bangsa. Mengingat di tengah pandemi COVID-19 ini tidak mematahkan semangat Bapak dan Ibu guru sekalian dalam memberikan edukasi dan dedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Hai Cikgu, saya harap masih ada yang kenal dengan saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru, khususnya guru-guru yang ada di SMK Kristen Immanuel II. Saya mengucapkan terima kasih karena telah mengajariku banyak hal dan menerangi jalanku. Dalam diri kalian, jujur, saya menemukan sebuah harapan, inspirasi, dan keikhlasan. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membimbingku dengan penuh kesabaran. Saya ada satu ungkapan untuk kalian para guru-guru. Jika pengetahuan adalah sumber kehidupan, maka kalian para guru-guru yang ada di SMK Kristen Immanuel II, kalian adalah bintang yang senantiasa menerangi dan menyebar hingga ke penjuru negeri. Terima kasih guruku. Selamat Hari Guru. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dan dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa di SMK Kristen Immanuel II. Terima kasih karena sudah membimbing dengan penuh kasih, dengan tulus dan terus memotivasi sehingga kami dapat terus maju dan mencapai impian kami. Pesan saya untuk guru-guru di SMK Kristen Immanuel II, tetap sehat dan bahagia, tetap semangat dalam membimbing generasi penerus bangsa Indonesia. Halo, nama saya Ferry, saya alumni SMK Kristen Immanuel II tahun 2019-2020. Kesan yang saya sampaikan yaitu guru adalah pengajar sekaligus sahabat untuk siswanya. Dan pesan yang saya sampaikan, saya berpesan kepada guru-guru SMK Kristen Immanuel II tetap menjadi pribadi yang baik dan ramah agar menjadi guru yang difavoritkan dan disenangi oleh murid. Dan Ibu Guru, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan saya banyak hal, yaitu tentang ilmu, pengalaman, dan juga hal-hal lainnya. Walaupun saya ini nakal, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah membimbing saya. Berkat kalian semua, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan saya bisa melanjutkan jenjang program studi saya yang lainnya. Terima kasih, semoga kalian semua sehat selalu dan juga bisa menjadi pedoman yang baik bagi bangsa dan negara ini. Happy Teachers Day! I personally want to say thank you to all the teachers all over the world, especially guru-guru di Immanuel II. Thanks for everything, thanks for teaching us, thanks for being the best teachers ever. Sudah menjadi hal lumrah bagi kami kalau kami sering ngelawan guru, sering bandel, nggak dengerin guru, tapi kalian masih saja sabar dan baik terhadap kami. Sebagai alumnus dari Immanuel II, saya merasa sangat berterima kasih terhadap jasa-jasa kalian yang pernah mengajar kami. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan Happy Teachers Day. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pengorbanan seorang guru yang mendidik dan memberikan kontribusi yang besar buat pembangunan bangsa. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua guru-guru kami, terutama di SMK Kristen Immanuel II. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru kami di SMK Kristen Immanuel II. Seorang guru itu ibarat sebuah lilin. Ia bahkan merelakan dirinya dihabiskan hanya untuk menerangi semua orang. Saya, David Octavianus, alumni SMK Immanuel II Sungai Raya, mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru di SMK Immanuel II. Jaya! Teruntuk guru-guru SMK Kristen Immanuel II, saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat dalam mengajar murid-murid pada masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Chelsea, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru SMK Immanuel II Kuburaya. Saya pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa guru itu ibaratkan sebuah lilin. Ia rela menghabiskan dirinya demi menerangi kehidupan orang lain. Dan saya sangat setuju dengan pepatah tersebut. Sekali lagi, terima kasih atas jasa dan ilmu yang telah diberikan sehingga menciptakan anak bangsa dan generasi yang lebih baik lagi.
saya Niko dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Halo, saya Maria mengucapkan Happy Teachers Day. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua guru di SMK Immanuel 2. Selamat Hari Guru untuk guru-guru SMK Kristen Immanuel 2. Untuk seluruh guru-guru di SMK Kristen Immanuel 2, Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan video persembahan dari para alumni kepada guru-guru di SMK Kristen Immanuel 2, maka selanjutnya kita juga akan menyaksikan video persembahan yang telah dipersiapkan oleh para perwakilan pengurus OSIS kepada guru-guru SMK Kristen Immanuel 2. Selamat menyaksikan. Sekolahku terlihat bersih karena aku pelihara selalu. Untukmu, guruku terhormat terkasih, semoga engkau sehat selalu. Seragamku putih abu-abu sambil membawa buku baru. Terima kasih guruku, jasamu kan ku kenang selalu. Apalah arti angan tanpa adanya pengorbanan? Apalah arti sukses tanpa adanya proses? Wahai guru, engkau menciptakan lembaran baru. Engkaulah sumber yang mengalir deras tanpa jemu, bagaikan pupuk yang menyuburkan. Begitu juga engkau dengan segala bimbingan, bagaikan sosok bayang. Begitu juga engkau dengan pengayoman. Wahai pahlawan pendidikan, terima kasih kami haturkan atas segala hal yang dilimpahkan demi kami mencicip kesuksesan.
bagian dari rangkaian acara ibadah perayaan Hari Guru Nasional kita. Saya mewakilkan seluruh siswa-siswi SMK Kristen Immanuel II Sungai Raya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah mendidik kami dan juga yang telah membimbing kami hingga kami memiliki bekal ilmu agar kami dapat mencicipi kesuksesan di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Baiklah, kita akan menutup acara kita ini di dalam doa penutup. Halo semuanya, setelah kita sudah menyaksikan rangkaian acara kita pada hari ini, tiba saatnya kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya untuk bersatu hati dalam doa penutup ini. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali karena hari ini kami diberikan kesempatan yang luar biasa karena bisa merayakan Hari Guru bersama-sama. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami dalam proses belajar mengajar. Bapak berkati guru-guru yang mengajar, berikan mereka hikmat yang luar biasa ya Bapak. Berikan kami juga para siswa-siswi ya Bapak, hati yang mau dengar-dengaran dan hikmat dalam belajar ini ya Bapak. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat Hari Guru, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.